Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Asian Pacific Mathematical Olympiad tahun 2002, soal nomor 1. Diberikan barisan bilangan bulat non-negatif A1, A2 hingga AN, di mana N bilangan bulat positif, kemudian diberikan AN merupakan rata-rata dari A1, A2 hingga AN, di mana AN sama dengan A1 tambah A2, tambah dan seterusnya ditambah AN per N. Kemudian pertanyaannya adalah buktikan bahwa A1 faktorial dikali A2 faktorial dan seterusnya hingga AN faktorial lebih dari atau sama dengan floor dari AN faktorial dipangkatkan N. Dengan floor AN menyatakan bilangan bulat terbesar yang nilainya kurang dari atau sama dengan AN. Dan A faktorial adalah 1 kali 2 kali dan seterusnya kali A untuk nilai A lebih dari atau sama dengan 1. Nilai dari 0 faktorial sama dengan 1. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan kesamaan terjadi. Nah, kemudian kalau kita mengerjakan soal ini tanpa mengurangi keumuman soal, kita misalkan bahwa nilai dari A1 lebih dari atau sama dengan nilai dari A2, lebih dari atau sama dengan A3, lebih dari atau sama dengan dan seterusnya, lebih dari atau sama dengan AN. Dan AN lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita misalkan pula nilai dari floor AN itu sama dengan S, di mana S merupakan elemen bilangan bulat non-negatif. Nah, di sini akan jelas ada suatu K ya. Jelas ada K elemen bilangan asli sedemikian sehingga nilai dari AK akan lebih dari atau sama dengan S, dan S itu nilainya lebih dari atau sama dengan AK tambah 1. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di soal kita diminta untuk membuktikan bahwa nilai dari A1 faktorial dikali A2 faktorial dikali dan seterusnya dikali AN faktorial lebih dari atau sama dengan floor dari AN faktorial dipangkatkan N. Atau dengan kata lain, yang akan kita buktikan adalah bahwa nilai dari A1 faktorial per S faktorial dikali A2 faktorial per S faktorial dikali dan seterusnya dikali AK faktorial per S faktorial lebih dari atau sama dengan S faktorial per AK tambah 1 faktorial dikali S faktorial per AK tambah 2 faktorial dikali dan seterusnya dikali S faktorial per AN faktorial. Katakanlah ini sebagai pertidaksamaan yang pertama. Nah, kemudian kita buat suatu definisi dulu. Jadi, untuk nilai I, di mana I-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya, hingga K ya. Jadi, AI faktorial per S faktorial itu adalah hasil kali dari faktor AI dikurang S. Jadi maksudnya begini. Kita ambil contoh ya. Jika kita punya 9 faktorial kemudian dibagi 5 faktorial, maka 9 faktorial per 5 faktorial ini kan 9 dikali 8 kali 7 kali 6. Jadi maksudnya hasil kali faktor dari 9 dikurang 5. Nah, faktor dari 9 itu kan ada 9 faktorial itu kan 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. Hingga 1, 5 itu adalah 5, 4, 3, 2 dan seterusnya hingga 1. Ketika kita kurangi ya sisanya 9, 8, 7, dan 6. Itu maksudnya. Kemudian kita lihat kembali dari persamaan pertama. Jadi dari ruas kiri
persamaan pertama, katakanlah semua perkalian A1 faktorial per S faktorial hingga AK faktorial per S faktorial itu kita nyatakan dalam A, maka ruas kirinya itu adalah A, di mana A itu sama dengan faktor dari A1 tambah A2 ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah AK dikurang K kali S. Dan di sini bilangan-bilangan yang kita kalikan itu nilainya semuanya pastilah lebih dari S ya. Sementara itu kalau kita lihat dari ruas kanan pertidaksamaan yang kedua, kita misalkan hasil kalinya adalah B, maka B itu tidak lain adalah faktor dari N dikurang KS dikali S ya. Kemudian dikurangi dengan AK tambah 1 ditambah AK tambah 2 ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah AN. Jadi faktor dari ini ya. Nah, yang mana nilai dari bilangan-bilangan yang kita kalikan itu bilangannya semuanya akan kurang dari atau sama dengan N. Nah, kemudian dari definisi di soal bahwa AN merupakan rata-rata dari sigma A ini ya, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sigma dari AI, oh ya di sini I-nya sampai N ya, kembali lagi sigma dari AI dengan I-nya mulai dari 1 hingga N itu akan sama dengan N dikali AN. Ini dari rumus rata-rata sendiri ya. Nah, karena nilai dari AN tadi, ya, lihat bahwa S itu kan floor dari AN ya, dan S itu adalah bilangan bulat terbesar yang nilainya kurang dari atau sama dengan AN. Maka kemudian kita bisa tuliskan N dikali AN pasti nilainya lebih dari atau sama dengan N dikali S. Nah, kemudian sigma dari AI itu kan adalah A1 ditambah A2 dan seterusnya, kemudian ditambah AK, kemudian ditambah AK tambah 1, kemudian ditambah AK tambah 2 dan seterusnya, hingga nanti ditambah AN. Nah, ini nilainya akan lebih dari atau sama dengan, nah, N kali S itu bisa kita ubah menjadi N dikurang K dikali S, kemudian ditambah dengan K kali S. Atau dengan kata lain kita punya A1 tambah A2 ditambah dan seterusnya ditambah AK dikurangi K kali S, nilainya akan lebih dari atau sama dengan N dikurang K dikali S dikurang dengan AK tambah 1 ditambah AK tambah 2 ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah AN. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita pandang A dan B-nya tadi ya, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai dari A akan lebih dari atau sama dengan B. Nah, kita lihat lagi A dan B itu diperoleh dari pertidaksamaan yang sebelumnya, maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa pertidaksamaan pertama ini benar ya. Kemudian dengan kata lain kita berhasil membuktikan bahwa A1 faktorial dikali A2 faktorial dikali dan seterusnya dikali AN faktorial nilainya lebih dari atau sama dengan floor dari AN faktorial dipangkatkan dipangkatkan N. Ini sudah terbukti. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan tanda kesamaan ini terjadi? Nah, jadi tanda kesamaan terjadi itu jika terjadinya dua kasus. Yang pertama adalah ketika nilai A sama dengan nilai B dan keduanya sama-sama 0. Nah, ini kapan terjadinya? Ini terjadi jika dan hanya jika nilai dari A1 sama dengan nilai A2 sama dengan dan seterusnya sama dengan nilai AN. Atau tanda kesamaan dapat juga terjadi ketika nilai dari A1-nya sama dengan 1
kemudian nilai S-nya sama dengan 0. Maka dari pertidaksamaan yang pertama tadi ya, itu kiri dan kanannya kan faktornya cuma jadi 1 ya. Nah, lalu A1 sama dengan 0 dan S sama dengan 0 ini terjadi jika dan hanya jika nilai dari AI itu kalau tidak 0 ya 1. Nah, barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Apabila ada masukan, saran, atau ada penjelasan saya yang keliru, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.